سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. وليقول وكيل الولي إذ زوجي زوجتك بنت فلان fayaqbalu wal yakul lil wali wal yakul al wali li wakili zauji mun kepanggih iki wal yakulil wali li wakili zauji zawattu binti fulanan fayaqulu wakiluhu qabiltu nikahaha lahu fa illam yakul lahu wa nawahu lam yasihan nikahu li anna syuhuda al mustarata huduruhum fihi kama taqaddam latila alahum alaniyah. Mun kuriyen kaidah iki terus tengene kal yubi ini wonten sarah qauluhu fulanan wa illam yakul muwakkiluka na'am law lam ya'lam nasaba zauji wajaba insyaduhu wa tasbutul wakalah bi qauli mudda'iha haitsu taquda syuhud saterusé niki kita punya sampean mewakili atau mewakili kira ini foto sorry itu foto. Terus ngeten nggih menyangkut nikah nggih. Terus kalau wakilul wali itu biasanya misalnya kan saya bilang misalnya saya nikahkan Haris kan misalnya zawat angkah duka wa zawat duka binta fulan. Kalau yang tidak mukhtalaf alaih kan alladzi qad wakalani nggih. Alladzi qad wakalani atau mewakili gitu. Tapi kalau di Indonesia itu hampir pasti itu sah. Makanya ini kan saya ajarkan ke antum ini tatbiki fikih. Tatbiki fikih itu begini ya. Di Indonesia itu kan saya sering alami ya. Misalnya ada taukil kan walinya mar'ah tadi, waliul mauliyah tadi. Kan taukilnya ishad. Ishad di depan umum. Misalnya Gus, saya pasrah Anda menikahkan putri saya bernama ini. Terus saya bilang di depan umum saya terima apa? Saya terima perwakilan itu. Kemudian kalau dalam tradisi di Rembang misalnya wali kan terus ke sana gitu. Pokoknya enggak di majelis. Kalau di sini di majelis enggak? Enggak ya? Kalau biasanya di majelis enggak setelah taukil? Loh enggak, banyak yang enggak di majelis. Ayo coba yang enggak di majelis ngaco. Enggak setelah taukil itu walinya di majelis apa? Di majelis. Kalau dia zaman lari kabur. Nggak, apa? Keluar. Oh, ya keluar. Nggak, di polling di itu. Nggak ya. Ada yang di majelis. Dari mana teman? Yang di majelis berapa? Ngaco yang di majelis. Yang walinya agak lari. Berapa juga? Dua. Nah ini penting ya, karena nanti turunan hukumnya itu begini ya. Maro'ahul muslimuna hasanan bahwa indawohi hasanun. Karena ini sama-sama resiko, ini saya jelasin. Itu kalau di Kifayatul Akhyar itu kan ada satu pertanyaan ya, yang meskipun kitab itu digugat orang banyak. Digugat orang apa? Kan kalau syarat nikah yang pokok kan wali, ya, zaud. Berarti berapa? 2 ya. Terus 2 saksi, 4. Berarti aktornya kan hanya 4. Tapi kitab Kifayatul Akhyar itu menyebut entah karena saking simpelnya, entah karena memang itunya menjadikan orang salah paham. Itu kan begitu. Kalau wali sudah memasrahkan ke seseorang, kemudian wa aqdal wakil, maka tidak sah
Tidak sahnya itu yang di Kifayatul Akhir maksudnya karena aktornya hanya 4, sekarang yang wali jadi sahih. Berarti sahihnya kan 1. Nah, itu kan jadi masalah besar. Entah saking ikhtiarnya kiai Jawa entah gimana, walhasil itu karena takut takbir itu wali itu nggak boleh di majelis karena di situ ada ancaman wahadorol wali wakodel wakil. Paham sih kalau maksud itu? Padahal suratul mas'alah itu beda dengan yang kita alami karena kita alami itu kan saksi banyak sekali. Paham ya? Wali wis wong ra kanggo, pokoke wis bar nyekseni ya sudah. Sehingga wali ketika tidak mengatakan saya ini mewakili, wali apa wakilul wali tidak mengatakan alladzi qad wakalana itu mewakili, ini kan sudah diisbatkan apa? Itu sah karena syuhud atau saksi itu kan tahu semua kalau kita ini hanya menikahkan atas nama apa? Wakil. Tapi kalau kebalikannya, misalnya saya menjadi wakilnya Haris dalam menerima nikah. Katanya misalnya angkah duka wasbagini, terus saya hanya bilang qabil tu nikah wa taswija bil maril maghfur. Saya lupa atau sengaja bilang lagu. Maka ini untungnya ulama bilang batal. Gak ada ulama yang mengatakan itu menjadi milik saya. Sabar apa Yurabi Pak Haris kan. Nah, padahal tadi karena kalau dalam konteks qabil tu nikah wa taswija bil madhuri itu kalau nggak bilang lagu, untungnya ulama bilang nggak sah. Ini masih untung tidak diputuskan milik wakil. Ya ini kan jelas. Fa illam yakul lahu wa nawahu lam yasihan nikahu li anna syuhuda al mustarad huduruhum bi kama taqaddam latila alahum alaninya. Ini penting kalau aturakan karena nanti itu dalam teori fikih ya, dalam teori fikih ulama itu kelihatan tidak konsisten karena begini maksudnya tidak konsisten, tapi baik, tidak konsisten itu kadang baik. Misalnya begini, syarat nikah dalam madzhab Syafi'i itu 2 apa banyak? Tidak jauh, kan hanya 2. Tapi di takbir-takbir itu misalnya seperti ini, lam yasihan nikahu li anna syuhuda al mustarad huduruhum fihi kama taqaddam. Itu li anna syuhud, bukan li anna syahidan tapi li anna syuhud. Karena dalam madzhab Malik, ini dengarin ya. Nanti saya bacakan di Mizan Kubro. Tadi saya sengaja bawa kitab Mizan Kubro. Kalau menurut madzhab Malik, 2 saksi itu tidak syarat sahnya nikah. Paham ya? Tapi yang karena pikirannya Imam Malik begini, kira-kira begini. Saksi itu gunanya apa sih? Supaya nggak ada jukut, nggak ada pengingkaran. Oke. Kalau sarannya nggak ada pengingkaran, harusnya itu nggak perlu saksi, yang penting terkenal. Jadi misalnya Haris nikah, dinikahkan wali terus diumumkan di pondok PMH ini. Alhamdulillah sekarang Haris sudah laku. Gitu. Nah, apalagi bikin surat edaran gitu. Berakhir sudah masa lajang gitu. Atau masa nggak laku sudah selesai gitu. Nah, ini penting karena filosofi fikih nanti dibalik-balik itu begitu. Ya ini misalnya, ini peringatan bagi kita semua. Jadi kalau Imam Malik ini kelirunya orang-orang yang kawin sirri ya. Kadang-kadang pikirannya kalau misalnya dia wakilah, sahid itu tidak syarat. Saya ulang lagi ya. Misalnya dalam kitab Kutubul Madzhab Al-Arba'ah, kadang itu kan dipotong. Terus di situ diterangkan wakilah, sahid itu tidak syarat sah. Jangan kira kalau misalnya madzhab Malik mengatakan syahid itu tidak syarat sah, kemudian ini nggak terganti oleh aturan yang lain. Paham ya maksudnya? Makanya kenapa kiai-kiai kita itu anti talfek, anti intikal madzhab. Sebetulnya bukan masalah intikalnya. Nggak ada jaminan kalau kata-kata ini diket atau ditaksir, diikhtisor, kemudian tidak ada syarat lain. Ini misalnya saya bacakan ya. Nah ini supaya kulino saja ya, bahwa di masalah-masalah nikah itu masalah yang yuftatu fil afdho malah yuftatu fi ghairiha. Eling-eling kamu yuftatu fil afdho malah yuftatu fi ghairiha. Jadi yang terkait perempuan itu untuk sahnya itu lebih ikhtiyat ketimbang urusan yang di lain masalah perempuan. Ini kalau baca gitu.
Ini kitab Mizan Kubro yang relatif setiap intikal madzhab itu ada penjelasannya. Wa min dzalika qaulu a'immati salasa innahu la yasihun nikahu illa bi syahadatin. Ma'a qauli Malikin innahu yasihu min ghairi syahadah. Memang teksnya innahu yasihu min ghairi. Tapi kamu jangan mengira bayangannya terus hanya kamu dan wali kemudian sah. Sama seperti misalnya Abu Hanifah bilang nikah itu sah tanpa saksi, tanpa wali. Jangan kira tanpa wali itu tidak ada wali. Maksudnya Abu Hanifah itu gini, tetap dengan wali, tapi yang penting dia memberi izin. Tapi tidak harus dia yang menikahkan, nggak apa-apa. Perumahnya menikahkan sama orang lain, pasrah orang lain. Sementing walinya memberi izin. Orang kok tanpa wali, tanpa pamit itu enggak. Paham ya? Nah ini kalau bocor. Jadi itu memang resiko orang-orang wong nyen kuwacur. Lawaca ge. Ma'a qauli Malikin innahu yasihu min ghairi syahadatin. Illa annahu yu'tabaru fihi al-isya'atu wa tarku taradi bil kitman. Hatta law aqada fi sirri atau law uqida fi sirri wastarata kitmanan nikahi fusikha indah. Jadi kata Imam Malik nikah itu enggak usah saksi, tapi cukup isya'ah. Makanya nikah kayak di Indonesia itu mesti sahnya. Karena misalnya syaratnya 2 saksi itu adil, misalnya syaratnya 2 saksi itu adil, ternyata 2 saksi itu tidak adil, nggak masalah kalau di Indonesia, karena kan orang yang menyaksikan kan banyak, jadi itu isya'ah apa? Apalagi sebelumnya sudah ada undangan nikah macam-macam, bahwa Pak Haris sudah laku, seminggu sebelumnya kan tahu semua di WA karena dia kaul, ya. Semua orang dikasih tahu kalau sudah laku. Itu nggak harus adil. Karena kata Imam Malik, kata beliau yu'tabaru fihil isya'ah apa? Isya'ah itu terkenal dari kata sya'ah, apa? Sya'ah itu maknanya apa? Terkenal kayak ayat innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisha menjadi terkenal, juga boleh. Nah, terus sekarang andekan 2 saksi itu fasik. Kata Imam Malik boleh, kata Abu Hanifah boleh, kata Imam Syafi'i enggak, 2 saksi itu harus adil. Wa amal fasikoni fa innahu yahsulu bihima al isya'atu bin nikah wa dzalika kafin fil khurus an suratin nikah sifat. Jadi misalnya ada saksi itu fasik-fasik, enggak apa-apa, malah fasik itu cangkeman anggar wong diceritani. Ini jadi butuhnya itu kan perempuan ini jelas miliknya ini. Kalau miliknya ini nggak ada saksinya kan, misalnya ada mbak-mbak cantik kan, suatu pondok punya harapan semua. Nah itu kalau ada orang nikah secara sirri kan, ternyata di nikah orang kan kecewa. Nanti kalau ujuk-ujuk hamil juga orang curiga. Tapi kalau isya'ah kawinnya terbuka, sing berharap ya wis putus asa, paham ya? Nanti misalnya hamil ya jelas asal-usulnya karena sudah nikah. Makanya kata Imam Malik, saksi loro itu, saksi 2 itu filosofinya bukan saksinya, tapi isya'ahnya, no? Paham ya? Paham gitu. Terus ini penting kulatur. Jadi ini filosofi nikah. Ya, filosofi nikah misalnya menyangkut 2 saksi macam-macam. Itu kadang 2 saksi. Ketika misalnya Anda baca kitab apa Madzhabul Arba'ah, wakila misalnya atau waqala Malik yasihu nikah bila syahid atau bila syuhud. Ini jangan menjebak Anda lalu Anda berspekulasi nikah tanpa saksi, karena sebenarnya Imam Malik mengatakan tanpa saksi itu ora perlu nunjuk saksi 2 terus yang tanda tangan 2 seperti dalam tradisi kita, enggak. Maksudnya enggak terus tanpa itu enggak, yang penting isya'ah apa? Tadi misalnya di majlis ini Haris saya nikahkan, enggak apa-apa misalnya enggak ada saksi, ya apa-apa kan mus ini ya saksi gitu. Jadi cara Imam Malik saksi itu bisa diganti apa? Isya'ah. Makanya kenapa kiai-kiai itu mati-matian melarang santri sinau fiqhul madzhabil arba'. Karena mesti rawi pengarangnya ini main potong saja. Main apa? Ketika Imam Abu Hanifah mengatakan bila waliin, itu maksudnya bila wali yang mengijabkan, bukan berarti tidak mensyaratkan izinnya wali. Paham? Jadi ini masalah-masalah yang apa? Anak-anak Ma'had Ali itu harus tahu. Jadi itu ya, jadi apa, masalah-masalah seperti ini kita harus tahqiq ya. Terus sekarang ini yang khas-khasnya orang alim ya, kamu juga harus tahu. Misalnya ada suratul masalah, ini dengerin ya. Wali menikahi mauliyahnya, wali harus menikahi yang
nikahkan. Mungkin kalau fikih anak-anak yang masih ngaji fikih belum panjang kan kayak muhal. Karena berarti wali itu kan bayangannya orang kan bapak. Masa bapak menikahi putrinya? Kan tidak mungkin. Tapi sampean kan Isma Hatali, ada saja wali yang nanti itu menjadi suaminya yang diwaleni. Yaitu tadi misalnya bapaknya mati kan ditimbah. Rata-rata mbah mati tanda. Mati kan? Itu kalau bapak mati, mbah mati kan diganti akun sakik. Masih haram lagi kan? Tapi nanti kalau akun sakik ini mati diganti apa? Ibnul Ah. Berarti Ibnul Ah sama yang diwaleni kan misanan. Paham ya? Berarti mungkin saja ada suratul masalah di mana wali ini calon zawj. Paham ya? Kau coba yang wali bapak. Oke, nah bapak kan jelas gak mungkin nikah sama putrinya. Mbak, tidak mungkin. Sekarang coba bapak kalau mati diganti siapa? Mbak. Tapi nggak boleh kamu bacakan mbak, kriminal, harus dibacakan abul ab apa? Karena kalau kamu bacakan mbak, bisa mbak dari ibu. Ini tidak wali, harus sedel ya. Bapak dan jat, harus ditekoi ini jat maknanya abul ab. Karena kalau kamu bilang mbak tok, nanti resikonya nang mbak kok ibu bolong-bolong. Karena kalau orang Jawa mbak itu bisa. Makanya sekarang saya tanya, kalau bapak mati, mbah mati, walinya siapa? Akun sakit. Kalau akun sakit gak ada, Ibnul Ah. Sekarang Ibnul Ah sama yang dinikahkan misanan kan? Misanan itu sah nikah enggak? Salah. Padahal kalau nanti wali-wali akrab itu mati semua atau hilang, walinya kan misanannya itu. Jebule ingin sendiri. Paham? Ini Mahatali, jadi gue keren-kerenan Mahatali atau bakas itu. Tapi kadang dia ini raro. Mikir boleh bujur doang di rambut tolak nih. Nah itu pun ya, makanya itu pun didiskusikan oleh para ulama. Atau sebaliknya seorang perempuan yang nggak punya wali, walinya qadhi atau hakim. Ternyata yang ingin nikah hakim itu juga. Ini saya bacakan misalnya. Wa min dzalika qaulu Abi Hanifah wa Malik. Inna waliyal mar'ati binasabin aw wala'in aw hukmin. Karena bisa jadi wali itu kan kadang unsur genetik, nasab atau wala. Kalau sekarang nggak ada ya, karena nggak ada budak. Atau unsur dia punya wilayah, punya syaukah. Yaitu kalau yang terkenal disebut qadhi atau siapa? Sultan ya. Kalau di sini mungkin naib ya. Lahu ayuzawija nafsahu minha alal itlaq. Dia karena posisinya misanan kan tetap hukum dasarnya boleh nikah. Problemnya kalau dia nikah kan ya dia juga yang menikahkan karena dia wali. Nah, wah senam pekeh. Dan kita Mahatali ini gaya-gayanan kan. Jadi Imam Mahatali mau ijazah terus goblok malah sini-sini wong. Ya. Ma'a qauli Ahmad innahu la yuzawwiju nafsahu minha illa bi tariqi tawqilihi ghairuhu. Wa dzalika li alla yakuna mujiban qabilan. Solusinya apa? Cara Imam Ahmad solusinya eba-ebane wali tadi taukid. Pantes-pantese kok ana sing nekakno dekne qabil. Si wali tadi, misanan tadi kalau menikahkan kan dia wali. Tapi dia juga yang bilang qabil itu. Kan kok gendeng misalnya di majelis. Kamu perempuan, saya nikahkan kamu dengan saya. Karena memang dia statusnya double, ya wali, ya zaud ya dia ya. Ya tadi dalam suratul masalah, sing wali itu orang yang boleh menikahi. Ya. Kalau bapak kan bilang nggak boleh menikahi putrinya, mbak nggak mungkin, paman nggak mungkin. Tapi kan ada kemungkinan setelah ini tak semua kan misalnya. Ya sesuai urutan yang di Kitabul Asobat. Pokoknya walhasilnya ada suratul masalah. Sing wali itu sah nikah dengan yang diwaleni, ya. Solusinya gimana? Dia itu pastinya harus mengakatkan. Tapi dia juga qabil penerima nikah. Solusinya kata Imam Ahmad, pantas-pantas saja. Jadi yang bilang gini, misalnya saya bilang, aku akad no. Dan yang punya otoritas tauqil memang saya, karena saya ini wali. Tapi nanti saya calon qabil, calon
penerima. Makanya ini solusinya kata Imam Ahmad, innahu la yuzawwiju nafsahu minha illa bi tariqi tawqilihi ghayrahu fi dzalik li alla yakuna mujiban qabilan. Tapi kata Imam Syafi'i, wa ma'a qauli Syafi'i innahu la yajuzu lahul qabul bi nafsi wa la yuwakkilu ghayrahu bal yuzawwijul hakim wal khalifata ra'iban. Dari Imam Syafi'i, ya dia dadi qabil lah ya lucu, wong wali kok dadi bojo. Pokoke pantes-pantes iku diliakno kabeh. Diliakno kabeh kok dadine wali yo dipasrahno. Engko dekne kabul nikah yo di pasrahno. Dadi ibu penonton terus untuk bojo ngono. Karena kalau dalam fikih itu ada pantangan ya, istilahnya kalau di Fathul Mu'in itu ada ittihadul qabid wal muqbid. Enggak boleh dalam satu akad ada satu orang jadi dua aktor, namanya ittihadul qabid wal muqbid. Misalnya gini, Haris punya utang saya 1 juta. Ya Haris punya utang saya 1 juta. Terus kebetulan dia juga mustahik zakat. Dan saya juga harus zakat ke Haris. Saya tidak boleh bilang gini, Riz, uang saya yang di kamu 1 juta minongko zakat saya ke kamu. Itu tidak boleh karena Haris adalah qabid, penerima zakat. Dia juga mukbid, menerimakan zakat ke dirinya sendiri. Kalau dalam fikih kan masalah ittihadul qabid wal mukbid. Ya sama seperti wali yang boleh menikahi yang diwalikan. Karena tadi misanan tadi misalnya suratul masalah apa? Misanan ya dalam jawab bahasa Indonesia ada sepupu ya. Misanan sepupu ya. Itu kan sudah boleh nikah kan. Tapi problemnya dia itu wali ya Pak. Kalau dia menikahkan dan dia qabil kan ittihadul qabid wal muqbid, dia sendiri yang menikahkan. Mana misanan duwe misanan ayu penak iso ngancam. Ora gak rabi rata nikahno sapa-sapa. Dimbargo no. Tapi di fikih itu gampang. Kalau wali nggak mau menikahkan perempuan yang ingin nikah, apalagi perempuan tadi sudah akilah balighah dan menunjuk lelaki yang disenangi, itu kalau wali menolak disebut wali adil. Kalau wali adil itu sulibati wilayah hak walinya dicek. Jadi itu masih ada peluang. Jadi ini kalau ngancam dibalik diancam, nggak apa-apa, malah wali kamu hilang, nggak kabur. Jadi itu ya ini penting ya, ini fikih-fikih yang harus Anda ketahui. Terus ini ada masalah-masalah yang harus diketahui juga, ini yang sering terjadi di Indonesia. Ya semoga ya ini meskipun kasus tapi harus dipelajari. Kan banyak juga kita ini sering ngadepi masalah di mana orang yang sewu kecelakaan. Jadi sebelum nikah sudah hamil. Itu sampai sekarang jadi perdebatan. Ya sebelum nikah sudah hamil. Itu baik di nikah yang menghamili maupun enggak. Itu ada iddah apa enggak? Saya ulang lagi ya. Kalau dinikahi orang yang menghamili atau enggak, itu perlu iddah enggak? Karena posisi apa? Kecelakaan hamil, posisi menghamil. Nah, karena perdebatannya ulama itu satu, ketika ada ayat wala tangiku manakaha abaukum minan nisa illa maqad salaf. Itu nikah maknane akad, apa nikah maknane wati? Wati itu hubungan intim. Kalau selain mazhab Syafi'i mengatakan nikah di situ maknanya baik nikah sah maupun nikah atau wati. Sehingga misalnya Zaid punya bapak, yang bapaknya Zaid itu mensetujui Sri zina. Itu Zaid itu nggak boleh menikahi Sri karena Zaid ini dianggap juga anaknya Sri. Karena selain mazhab Syafi'i kalau maknanya gini, kamu jangan mewati orang yang pernah diwati bapak kamu, sehingga memasukkan zina, memasukkan nikah sahih. Jadi nikah sahih yang masuk itu, nikah zina apa? Zina juga. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, nikah itu kalau tidak sahih atau hubungan intim kalau tidak sahih itu enggak mutabar apa? Enggak mutabar. Sehingga ini agak dianggap hamil, sehingga ya enggak ada iddah. Makanya ada kiai-kiai Jawa. Nyuwaya nanti tak polling semua. Di daerah kamu kalau ada orang kadung hamil, rata-rata dinikahkan nunggu lahir apa enggak? Enggak, polek. Di daerah kamu mungkin pernah dengar. Enggak usah nunggu kelahiran tuh. Kok pengalaman deh, suara kan? Enggak, di polling aja ini dijawab karena agama ini butuh konsensus. Saya sudah bilang tadi, maro'ahul muslimuna hasanan bahwa indawahi hasan. Saya sendiri munfarid atau ahadi. Saya enggak boleh berstatement hukum sendiri, harus nunggu konsensus. Saya ini termasuk orang bisa baca kitab, tapi kalau saya ada kejadian, pasti saya tanya zaman bapak kayak apa, Mbah Mun kayak apa, dulu zaman Mbah Zubair kayak apa, karena kita butuh konsensus.
Paham ya? Karena ini masalah ijtihadiyah, itu yang mengesahkan adalah konsensusnya ulama, disebut apa? Ijma. Tidak sama saya tanya, kalau ada orang hamil sebelum nikah, lalu kalau mau nikah, baik sama yang menghamili maupun enggak, nunggu melahirkan enggak? Ya enggak yang betul? Enggak ngaco. Enggak kan? Alasannya apa coba? Loh kok enggak, itu kan alasan kultural, enggak alasan pekehnya kenapa? Karena tadi kalau dalam mazhab Syafi'i yang dikatakan hamil menjadi hukum iddah yang hamil yang karena akad sahih. Nasab juga sama, yang dikatakan nasab saya lewat nakah sahih. Sehingga dalam mazhab Syafi'i misalnya ada seorang hubungan intim zina terus punya anak putri. Setelah itu 3 bulan dia nikahi. Anaknya nanti bapaknya nggak bisa jadi wali karena anaknya putri tadi tidak bisa intisab ke bapaknya karena produk ilegal. Makanya kita sebagai kiai itu sering bilang gini, misalnya ada orang nyun sewu hamil 3 bulan, terus yang menghamili mau nikah, mau menikahi, oke kita nikahkan tadi, karena takut kalau gak dinikahkan nanti zina lagi macam-macam. Itu pasti kita bilang begini sama bapaknya, nanti kalau anak kamu perempuan kamu tidak walinya, karena ini kadung 3 bulan. Nanti karuan anak ini tidak faktor produk nikah sahih, sehingga intisabnya anak tadi kalau putri nggak bisa ke bapak. Paham ya? Ini kamu harus ngomong gitu. Ini kulil haqqa walau kana murran, kamu jangan diem. Nanti kalau kamu diem, anaknya nanti dinikahkan bapaknya. Sebenarnya dia bapak betul karena memang mani yang jadi dia anaknya, tapi tidak bapak cara syar'an karena produk dan nikah sahih. Kalau sampai kamu tidak ngomong, kemudian nanti anak tadi besar dinikahkan bapaknya tadi, itu nggak sah karena bapaknya kakeknya tidak walinya, tidak wali karena tidak nikah apa. Ini masalah-masalah yang sering terjadi, makanya saya membantu Anda tak tunjukkan takbirnya atau nasnya ulama dulu, nanti dimusyawarahkan sama Pak Haris. Tapi jangan hanya musyawarah. Carikan kasus masalah ini yang sudah terjadi di masyarakat. Biasanya kiai setempat Anda kayak apa? Karena ini penting. Saya bahkan berpendapat bagus-bagusnya hukum itu kalau kiai sing ra ngalim yang nglakoni. Itu berarti jadi konsensus. Jadi apa? Konsensus. Ini penting saya aturkan. Begini misalnya, saya itu berkali-kali berdoa sama Allah. Kehebatan orang Indonesia itu sing ra roh hukume ketok alim. Gara-gara dia dikonsensuskan, hukum itu kalau saja misalnya begini, ada orang fasik gak sholat, dia gak sholat, gak zakat, gak puasa, tapi menjadi gerakan massal di Indonesia, namanya ngawinkan putri itu harus ngundang kiai, sehingga orang gak sholat, gak zakat, gak puasa, kalau putri nikah yang ngundang kiai. Ini jadi konsensus, sehingga orang fasik yang gedeng kiai lama, pendak ngawekno anak itu ngundang. Akhirnya nikah ini bisa berjalan secara syar'an karena kiainya datang terus tanya, ini ada hubungan kerabat enggak, mahram enggak, rodok enggak. Kalau sudah memenuhi syarat dinikahkan secara sah. Meskipun orang ini benci kiai, tapi dia dipaksa oleh satu komunitas nikah undang kiai ku elek koyo rasa. Ini pentingnya konsensus, padahal si walinya tadi gak ngerti pentingnya kiai, bahkan benci kiai seumur-umurnya. Nah menurut saya dalam konteks seperti ini kiainya wajib datang, karena dengan dia datang berarti nikah yang terjadi adalah syar'i. Begitu juga saya tadi ngaji di Bojonegoro, di Jepara sama Bojobur tadi, hukum itu contoh gampang tuh orang mati. Saya contohkan, saya ngaji di mana-mana tak contohkan. Orang minum atau minum oplosan terus mati, bapaknya ya fasik peminum, anaknya fasik peminum, mati minum oplosan. Jadi konsensus pokoknya kudu ngundang kiai, sehingga si mayit yang oplosan pun kita sholati, kita kafani, kita mandikan ala Islam. Karena harus jadi konsensus, wong fasik lah itu butuh perlakuan seperti itu butuh, paham ya maksudnya? Ini penting harus kita pertahankan. Jangan sampai nanti orang fasik punya model sendiri dalam menyelesaikan jenazahnya. Karena orang soleh tidak mau datang, terus orang fasik punya tandingan kaifiyah merumat jenazah. Saya kalau mati ya tuh ini arah, terus pinggirnya ada wong ceki. Makanya menurut saya orang fasik pun kalau mati kamu harus tahlilan. Terus gerem-gerem lah tadi.
Bagaimanapun ini menetapkan tradisi. Kalau sampai kita tidak mau tahlilan hanya karena dia mati bunuh diri atau mati apa tadi itu oplosan. Nanti kalau nggak ada tahlilan mereka bikin tandingan tradisi yaitu kiai ragu tahlili ya wis anggo cekit anggo remi. Nanti kamu yang salahkan Allah karena tradisi yang sudah benar, yang orang fasik pun melakukan, kamu tidak mau hanya karena risi mayatnya itu fasik. Makanya saya lagi-lagi butuh konsensus. Kita ini sebisa mungkin hukum yang digandaki Allah dan Rasul jadi konsensus. Hatta alal fasik, sampai orang fasik pun terpaksa dengan tanda kutip terpaksa melakukan hukum. Itu juga yang digandaki Allah. Ikhtiar tau'an au karha. Kalau ada hukum Allah itu harus terjadi. Tau'an au karha. Baik kamu suka ataupun enggak suka. Orang fasik itu enggak suka kiai. Tapi di Indonesia itu alhamdulillah kalau nikah maupun mati itu butuh. Ketemu kadang kiai ini rodok khawarit mutung malah. Wah, urip-uripe gedeng kiai ana adzan nyetel dangdut kon nyolati sorry. Ini rodok geblek ya seperti itu, tidak boleh. Kita nyolati itu bukan demi mayitnya, demi kelangsungan tradisi Islam merumat jenazah. Paham ya? Karena kalau kita tidak nyolati, kemudian mereka punya tradisi sendiri, kita malah repot. Paham sih kalau maksudnya? Terus kedua, kalau mayit ini mati karena oplosan, terus kamu membaca sholawat dalam tahlil, membaca la ilaha illallah. Saya sering ditanya gini, tetap yang untung kamu. Kan hadisnya man sholla alaiya wahidatan shollallahu alaihi asr. Siapa yang baca sholawat saya satu, diberi sholawat Allah 10. Sekarang yang dapat pahala itu yang baca sholawat apa mayitnya? Yang baca kan. Masa kamu ngamal soleh rugi? Mangko la ilaha illallah dari dakhalal jannah. Yang baca la ilaha kamu apa mayit? Kamu kan ngapain kamu rugi? Masa ibadah ngerasa rugi? Semuanya itu fase kelas dan urusan ini pengen. Sebener kok itu tadi. Wa may yamut wala yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbi. Semati orang tobat urusane pangeran. Sementing kita menjaga tradisi. Jangan sampai orang fasik ini punya tradisi baru hanya karena kita tidak mau melangsungkan tradisi yang sudah jadi konsensus. Itu tadi misalnya orang fasik, orang mati oplosan pun kan kalau mati ngundang kiai. Orang fasik pun yang gedeng kiai kalau nikahkan putrinya kan ngundang. Itu saya mohon sekali kalau nggak ada unsur kamu harus atau perwakilan. Yang penting tradisi ini kita apa? Jaga. Bukan karena fasiknya tadi, tapi karena ilahi kalimat ilah tadi, aturan-aturan Allah yang kita. Karena sekali dalam kebiasaan jenazah ngomong alim nggak mau datang, mereka kan orang-orang fasik, pasti punya tradisi tandingan. Paham ya? Pasti pondem sambil ngeringkuk cemplung no. Mati wes repot. Makanya saya tadi selalu tanya ke jenengan, masyarakat kamu di mana saja adat yang sudah baik harus kamu pertahankan. Tadi maro'ahul muslimuna hasanan bahwa itu bohi apa? Nah, ini saya baca ya kasus tadi ya, orang yang apa kecelakaan. Misalnya begini, ini kita bisa duduk di kitab saya halaman 113 juz 2. Ya. Misalnya begini. Wa amma makhtalafu fi fa min dzalika qala a'immati salasa innahu yajuzu nikahu zaniyah ma qali Ahmad innahu yahkumu nikahu qabla taubat. Misalnya begini. Wa min dzalika qaulu Malikin wa Syafi'i inna man zana bimra'atin lam yahrum alaihi nikahuha wa la nikahu ummiha wa bintiha ma qali Abi Hanifah wa Ahmad ya ta'allaqu tahrimul musaharati bizina. Jadi itu tadi. Kalau menurut Abu Hanifah zina pun itu menjadi musaharah. Jadi kira oleh demeni wong sing didemeni bapakmu. Paham? Karena itu berarti ibumu. Lho kok gue? Kandane. Jadi musaharah itu kata Abu Hanifah itu bisa hasil dengan zina. Tapi kalau menurut Syafi'i enggak. Sama sekali. Nah ini penting kalau aturakan karena kita tentu tidak menghendaki itu terjadi. Tapi masalahnya kadung terjadi. Kamu harus punya solusi hukumnya. Karena hukum fikih itu ekstrim. Ini yang Pak Haris harus tahu. Hukum fikih itu ngeri itu. Sekali bandingannya enggak itu buruk. Misalnya gini saya contohkan. Zaid itu kafir, dengarin ya. Zaid itu kafir. Kafir betul. Kafir tengah, kafir tenang. Enggak ini dengarin. Awas sekali salah ini murtad masalahnya. Ancamannya itu murtad. Zaid ini kafir tengah. Terus datang ke Pak Haris. Pak Haris, saya ini mau masuk Islam. Coba saya ditalkin syahadat. Saya diajarin syahadat. Terus kata Pak Haris gini, karena ada yang Jeporo engkek itu terus dia mau bawa benaran ini kalau dia melotek. Itu Pak Haris itu murtad kalau dalam hukum fikih.
Karena Zaid yang murtad tengah ini murtad betul, kafir tengah ini. Ada kekafiran sekian menit ke depan, yaitu 10 menit, yang gara-gara Pak Haris. Karena dia bisa menghilangkan kekafirannya Zaid saat itu, fauran. Tapi gara-gara dia nyuguhin teh, gawe teh 10 menit. Sekarang kafir yang 10 menit terakhir gara-gara siapa? Gara-gara Pak Haris. Jika dalam fikih termasuk murtad adalah kakau lirojulin pada seorang guru lakini al-Islam sumakola ikhtasil. Contohnya di Bajuri hanya gitu. Ada orang bilang, Pak Yai saya ajarin Islam, terus kamu bilang kamu mandi dulu, itu saja masalah. Karena kekafiran harus dihilangkan secara fauran. Dan kekafiran 10 menit adalah Anda sudah terlibat, karena Anda bisa menghilangkan saat itu juga. Kenapa nunggu dibikinkan teh, minarak dulu macam-macam. Makanya kalau ada seperti itu, sama tak ajari, Pak Kiai saya ajari syahadat, kamu harus bilang, oh nggih, wah jenengan saya ini nak awas tunggal, paling enggak bahasa Jawa dulu, segampang-gampangnya. Nah setelah itu nggak apa-apa, berarti sifat kafirnya hilang, nggak apa-apa kalau ada acara sosial ngeteh dulu atau mandi nggak apa-apa. Di Jogja itu ada beberapa kali orang sowan saya, Gus itu kalau seremonial pengislaman di masjid-masjid UGM, di masjid UI itu gimana? Saya bilang nggak apa-apa, tapi anggap saja itu seremonial. Tapi siapapun pertama yang ketemu si kafir ingin Islam harus mensyahadatkan saat itu juga. Soal seremonial nggak apa-apa nanti di masjid UGM, UI atau di masjid mana saja. Tapi kalau seremonial itu awal diislamkan itu tidak boleh, karena berarti membiarkan sekian hari. Misalnya mau ada orang mau Islam, mungkin mau menisan ke masjid seminggu malam gitu pas Jumatan. Wah itu menurut fikih yang ekstrim, itu malah kiainya tadi yang jadi murtad. Karena dia ridho dengan berjalannya murtad sekian hari. Nah contoh gampangnya gini, ini fikih ekstrim ya, makanya fikih itu juga punya cara ekstrimnya. Begini misalnya dibalik, Senin mau Islam, terus sama Haris dijanjini nanti aja nak Jumat karena saksinya banyak. Terus Selasa mati juga. Terus dia masuk neraka. Gusti, kowe neraka kowe kafir. Jare sinten kula kafir Senin badhe sampai Pak Haris kan ngenteni Jumat. Ada itu kan masalah. Paham ya? Loh, saya pernah ngalamin tuh. Saya tuh mau jamaah asar. Ini kisah nyata ya. Saya mau jamaah asar. Ada orang soal saya, Gus anak kula nikahkan karena kerja di Malaysia, saya takut macam-macam. Gus ini mumpung di rumah. Oh nggih. Saniki. Ini kalau sholat asar, kalau pas mau komat, ya kalau sholat kan sering banget. Mungkin gak dasar kalau ini. Boter tuh dia seminggu malah, wong dereng persiapan macam-macam. Oh boter kurang lah seminggu malah. Nah saat ini kalau nikah anak boter. Mungkin soal PPN macam-macam, telepon kalau kan kecuali pak anak kiai nak omong kan mati, jadi uang wedi. Jadi kiai nyorok konon itu repot. Karena pikiran saya sederhana. Kalau tidak saya nikahkan saat itu, kemudian nyuwun saya kalau dua sejoli ini punya adat, misalnya punya adat zina, misalnya, jadi ini bukan nuduh misalnya. Zina yang kemarin-kemarin itu tidak tanggung jawab saya, tapi kalau zina malam nanti, paham? Makanya kalau ada kasus seperti itu, saya harus melakukan faur, paham? Waktu 10 dari persiapan gampang pak, penting akad sih, enggak acara seminggu kasih kok. Akhirnya siap, ya. Karena tadi logikanya, kecuali orang ini terbukti soleh ya, cuma SMS-an tos. Ya kan kejelok raine kan ketoro. Makanya kayak Pak Haris tidak mendesak menikahkan kan nggak mungkin zina. Akhirnya keterusan. Sebetulnya Pak Haris bisa ngancam saya, awas gue agak boleh nikah lo bahaya loh. Oh itu harus saya akadkan sekarang. Justru karena soleh itu kita nggak usah kesusu. Jadi fikih itu punya logika yang ekstrim. Nah ini yang anak-anak Matali harus tahu, paham ya? Oh jangan nuruti hukum kultural, gak pantas langsung nikah keluarga orang teko. Mosok wong kafir be Islam ra disugoi tes, tidak bisa seperti itu. Pakai akal. Nah pas Habib Subita itu wongnya mati, statusnya mati kafir apa mukmin? Kafir. Itu sebabnya ada mukmin karena siapa? Saya kalau ngaji di Jogja, itu banyak dosen-dosen tertawa-tawa gara-gara tak contohkan gini. Dalam proses ekstrim atau emergensi itu tidak ada status ideal, gak ada. Yang ada itu harus dilakukan. Itu ibarat gini ya, saya seorang dosen atau kiai pas katokan cekak.
nggak pakai baju. Terus ada orang jatuh di tengah jalan, yang di situ lalu lalang mobil banyak. Kan nggak boleh atas nama emergency nolong sik tak kabinan sik mulai. Statoan cekalah paribasannya harus kamu langsung nolong, karena kalau nggak langsung nolong nanti kalau di lindes mobil salah kamu punya kesempatan nyingkirno, ndak kamu nyingkirno. Mau dari harapan saurung kelambinan. Pemenang pas tak dusik seger. Balik ke penyet kabeh. Dilindesi mobil. Nah kira-kira analoginya seperti itu. Padahal kafir itu lebih ekstrim ketimbang sekedar nyawa. Sehingga kalau ada orang mau masuk Islam, kamu harus nuruti fauron. Begitu juga nikah, menikahkan orang yang potensi zina atau menurut saya bermasa lalu tidak baik juga harus fauron. Paham ya? Ini hukum. Sama nggak boleh protes pakai rasa. Nanti kalau dibuktikan pengiran repot. Itu tadi ada orang mau masuk Islam Senin, karena umumnya ada seremonial di masjid, kamu dulu hari Jumat, ternyata Selasa mati. Coba dia matinya kafir apa mukmin? Kafir, karena belum natoko bisa ada. Yang salah siapa? Kiai. Makanya di Bajuri jelas ketika Imam Bajuri mencontohkan termasuk kesunatan adalah mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Terus Imam Bajuri itu lucu, itu kelihatan ulama sekali. Itu min masnunatil husli, itu orang kafir masuk Islam kesunatan mandi. Dia itu cerita yang di kitab takrib. Tapi Imam Bajuri gak mau tahu, malah protes dia. Gak penting bab adus. Terus dia di sarahnya cerita. Nah nganti ono wong ngongkon adus orang langsung nalkin syahadat, itu malah dosa besar. Malah dia mengatakan si orang tadi dihukumi murtad karena membiarkan kekafiran berlangsung. Yang harus dilakukan sekarang gak berubah kasadus, yaitu talqin syahadat. Karena urusan adus, teh, barang nyuguh itu urusan ideal. Itu ibarat ada orang kecelakaan di jalan, yang di situ banyak kendaraan, terus hanya karena kamu gak pakai baju, terus kamu merasa gak nyaman, pulang dulu pakai baju. Paham? Terus kembali sudah kepelindes. Kamu termasuk pembunuh enggak? Termasuk penyebab kematian sama. Mau Islam Senin kamu biarkan nunggu Jumat seremonial, Selasa mati. Kafirnya tanggung jawab siapa? Makanya kenapa saya ngajar fikih di sini? Fikih itu ada beberapa hukum yang ekstrim. Dan itu kita harus tahu. Makanya kita latih fikih-fikih yang ekstrim. Karena logika yang terbangun memang harus seperti itu, tidak ada pilihannya. Saya ambil anak Bajuri Jusi, dan itu perbandingan dengan Jusi. Ya jadi saya mohon jangan pernah belajar fikih tidak serius. Ya, saya mohon sekali dulu Basal terkenal ahli fikih, dulu Baziber dulunya Basal terkenal ahli fikih. Sampai juga harus ahli fikih. Jadi ada kepastian hukum. Misalnya tadi dua saksi itu filosofinya apa? Ternyata isya'ah. Kamu jangan hanya karena baca Madzhabul Arba'ah, wakilah qala Malik misalnya nggak harus dengan dua saksi. Ternyata Imam Malik nggak mengharuskan dua saksi, maknanya karena bisa diganti isya'ah. Padahal kalau isya'ah malah melebihi dua saksi. Paham ya? Makanya kenapa kiai-kiai melarang intikal madzhab? Sebenarnya bukan masalah intikalnya kan. Pasti ada beberapa masail atau beberapa syarat yang nggak ditulis. Karena perawi Madzhabul Arba'ah itu hanya mencomot-comot. Nah, padahal yang nggak ditulis itu menjadi syarat pokok. Paham ya? Makanya saya mohon ojo kulino seperti ini. Kalau teruskan lagi. Tapi saya mohon ini dimusyawarahkan lagi sama Pak Haris sama teman-teman. Karena tadi saya butuh konsensus. Saya butuh konsensus. Nah terus kemudian ada orang yang hamil begitu ya, terus kemudian harus dinikahkan. Itu kata wa ma'a qauli Abi Yusuf in kanat hamilan haruman nikah hatta tadua wa in kanat hailan lam yakhdum walam ta'tadda. Nah, ini khilafnya ulama. Tapi kata kitab Mizan Kubro ini wa wajul awali ifta'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilli dzalik wa qala qad kharaja min sifatin ila nikahin bab al-istisalat al-musnad. Baru usul wajib al-istisalat al-musnad. Ya, ini terus ketika ada kejadian seperti itu dilaporkan Nabi jawabnya qad kharaja min sifatin ila nikahin. Jadi ada orang biasa nakal itu ya, kumpul kebo misalnya. Terus ada masalah gitu. Sama sahabat atau siapa dinikahkan sama sahabat tadi. Nabi komentari atau ngendikane qad kharaja min sifatin
ila nikah. Taruh saja misalnya ada orang biasa kumpul kebo malam Senin, kumpul kebo malam Selasa, kumpul kebo. Terus Selasa pagi kamu nikahkan, berarti malamnya kumpulnya kan sudah kumpul nikah. Makanya pernikahan ini atau menikahkan itu adalah berarti qad kharaja min sifatin ila nikahin. Berarti dia sudah keluar dari tradisi zina. Sifat itu tradisi apa? Zina ila nikah. Karena meninggalkan zina itu tradisi yang luhur sekali. Coba zaman kalau baca tiga berjanji Rasulullah itu dipuji apa? Babanya Rasulullah itu taratus sifat apalam yusibum aruhu min adamin wa ila abdi wa umi. Tradisi pokok suku Quraisy adalah meninggalkan berzina. Abu Jalal meleteni kepala Abu Lahab, gak seneng zina. Makanya suku Quraisy meskipun gendol lah itu tetap mau bujune agak tapi mau jenis zina. Saya punya bukti sejarah begini, ketika Rasulullah mulai dakwah ila tauhid, saya ulang lagi, dakwah ila. Biasanya kalau muda anak-anak itu kan butuh karir. Wong canom kok aneh-aneh itu mesti butuh macam-macam. Apa kata Abu Jahal dan Abu Lahab CS-nya? Muhammad, kamu aneh-aneh itu ingin apa? Kalau ingin harta, kita urunan, sehingga dari sekian urunan kamu jadi orang paling kaya. Kalau kamu aneh-aneh ingin jadi pemimpin, sudah sekarang kamu tak pemimpin. Tapi kalau kamu aneh-aneh ini karena ingin perempuan tertentu, kita datangi keluarganya, lalu kita nikahkan kamu dengan perempuan. Itu bukti bahwa suku Quraisy tidak punya tradisi zina. Sampai zaman belum Islamnya oleh bilang sama Nabi, kalau kamu senang perempuan, kita datangi keluarganya, lalu kamu saya nikahkan. Orang kok, kira senang itu anu tak terlalu dolin, tidak ada seperti itu. Lu ini nyata sama dia tarik-tarik. Ya enggak, kalau sampean lihat tarik kan, kalau kami ingin perempuan, kita kawinkan, zawwajnaka, bukan dikawinkan. Makanya sifat keluarga Nabi itu apa? Tarotus sifaha falam yusibhum aruhu min adamim wa ila abi wa ummi. Jadi nikah itu luar biasa, sampai kemuliaan keluarga itu ukurannya tidak sifat. Artinya kalau ada kesempatan nikah, kenapa dibiarkan? Harus dinikahkan. Makanya saya pernah ditantang naik Gus, nikah seperti ini tuh masalah menurut negara gini. Saya bilang gini, kamu urusannya negara, aku nak gak langsung ya urusanin rokok. Urusanin dipecat, aku urusanin rokok. Aku urusanku, aku sembrono. Kecuali aku belum nanggung neraka, dia siap. Akhirnya dalu-dalu kok telepon teko. Iya non nikah, tapi nak rapi non teko rokok, siap. Kowe ancaman dipecat iki neraka ya. Jadi itu hukum wis ketemu. Termasuk hukum tadi. Ini ya, ini di kitab Bajuri, di kitab punya Pak Haris di halaman 154. Juz berapa ini? Juz 1. Ini kata ya, qauluhu wa huzulul kafir idza aslama. Ya, wa huzulul kafir idza aslama. Jadi kalau orang kafir mau Islam sebaiknya memang mandi. Ini masih katanya Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib itu kitab matan, tentu belum detail ya. Belum apa? Detail. Ya saya ulang lagi ya, kata kitab Fathul Qorib termasuk mandi sunat adalah kalau orang kafir mau Islam dia kesunatan mandi. Dohirnya ya kan dia mandi dulu baru. Tapi itu dikritik, langsung dikritik oleh syarah. Sebenarnya ada dikritik ya, memang harusnya itu salah, memang itu masalah. Kalau hanya begitu redaksinya itu masalah. Meskipun Fathul Qorib tentu niatnya ada begitu, mungkin niatnya ada seperti itu. Ya kalau ngarang kitab matan itu kan resikonya kan takbir sedikit, tapi orang nggak boleh salah paham, kan resiko. Haris seneng bapak kalimatnya sedikit, cara Haris cukup, tapi ternyata tidak memahamkan. Akhirnya kan nggak mayu ragu. Itu resiko matan, resiko kitab nopo. Kalau wajah ini jelas ya. Tapi tentu pendapat tadi itu ekstrim, yang saya baca. Wa ghuslu kafir idza aslama. Wa law qala wa ghuslu man aslama lakana aula li annal ghusla yadkhulu waqtuhu bil Islam. Sekarang mulai kesunatan mandi itu setelah Islam atau sebelum Islam? Setelah Islam, makanya Sarah kecewa sama matan. Harusnya jangan begitu. Oke kan Mahat Ali dari Sawangan iso nyarai kan. Ojo kok maca matane wis keliru waduh. Pokoke aja kei ijazah wis. Pokoke maca keliru ora usah kei S1. Nanti saya yang komen. Tapi kalau kiai kan biasanya gampangan apa-apa. Nah, kalau wadah. Ini kata Imam Bajuri.
Wali annahu la sabila ila takhiril islami ba'dal muslim. Saya ulang lagi. Wali annahu la sabila ila takhiril islami ba'dal muslim. Bal sarrahu bi takfiri man qala li kafirin ja'ahu li muslima idhab fatasil summa aslam. Ini mampu dulu. Saya juga gak senang sama ekstremitas seperti ini, gak senang. Tapi kalau di logika masuk akalnya tadi. Kalau kamu mentakhir konatus dibeli dinding kepleset mati, urung moco. Jaga. Coba kafirnya tanggung jawab siapa tuh? Ya ini. Gawat, mengalu bodoh gawat bodoh. Makanya pokoknya Pak Yai kalau warai Islam, oke sampai ngatek-ngatekan. Pokoknya pengiran juga, oke. Terus pokoknya semua ngono lah, gak ideal lah. Oke nanti mari zakat. Kalau kawin nanti Indonesia zakat kan pada kawin nanti Islam musik begini. Mau zakat kan kangelan besar. Mau nilai lo kan keseniatan mawon Pak. Pengiran situ jenenge apa Muhammad Rasul wes Islam semua Islam. Asliane dilatih ikutnya terus. Loh ini jelas ekstrim. Tapi saya juga enggak sepenuhnya setuju dengan kitab Bajuri. Saya tidak akan menghukumi orang lain kalau dia kafir karena menunda keislaman. Saya ulang lagi ya. Saya sebagai pribadi, saya murid Mbah Mun, murid kiai-kiai, murid Basar, murid kiai-kiai yang punya kearifan. Saya tidak akan mengkafirkan orang yang menunda keislaman orang kafir. Meskipun di kitab ini begitu. Tapi kita ngerti ini untuk kita tidak melakukan penundaan. Jadi kita tidak penting lah hukum orang lain itu tidak penting. Aleka nafsak lawa mikir orang lain. Tapi kita tahu logika itu malah masuk akal. Terutama kalau ada kejadian di luar rencana kita tadi. Mbok konadus jebule kepleset mati. Kowe ana wong kecelakaan di Geratan, kowe kelambenan sik kelindas truk. Mestinya kayak katoan cekak lah harus langsung pinggirkan karena ini fauron apa? Fauron. Harus fotokopi menjadi saksi. Di anahula sabila ini harus saksinya dua kalau kita wali anahula sabila. Salah. Sabila ila takhirul Islam. Kalamin. Kalau begini, nak salah itu. Ini nak salah langsung tak pecat jadi guru. Apa Mahatali? Wali anahula sabila ila takhirul Islam ba'da al-sarfu bi takhiri man qala li kafirin Islam. Yuslima bucok. Yuslima. Aslama itu yuslimu. Idham tasir itu ma'aslim. Kelihito libaqai alal kufri bitilkal lahdoh. Ya, artinya libaqaihi alal kufri bitilkal lahdoh. Artinya ada masa yang dia kafir itu karena salahnya si kiai kan. Artinya kalau bilang Pak Kiai saya ini ajari Islam, terus saya bilang kamu mandi dulu. Berarti mulai mandi dan berikutnya masih kafir itu salahnya siapa? Salahnya Kiai. Itu kalau normal gak apa-apa kan, berarti sudah ide urip kena dosa tetap problemnya mati kan. Makanya saya bilang oke itu bisa ekstrem. Problemnya itu kalau berarti mata halal kufrinya kiai tadi terlibat. Ya saya ulang lagi ya. Balsor rohu. Semoga kitab ini rapati benar. Tapi kitab ini kitab tenang nih. Balsor rohu bitakfiri mangkola li kafirin ja'u li yuslima idhab fatasir. Kamu sana mandi dulu summa aslim nanti baru Islam. Kenapa kok kiainya tadi dihukumi salah besar ini do bibaqoi ala kufri tilkal lahdoh. Saya bayangkan analogi itu orang kecelakaan itu paling gampang. Kamu hanya pakai katok cekak, ada orang kecelakaan di jalan. Tentu Anda sebagai orang rumah mungkin mau pakai baju dulu. Tapi ini urusan kecelakaan. Pas pesalin kelambi, kelindes tronton. Padahal Anda kan sampai langsung mungkin selamat. Bayangkan itu kafiran ya. Kalau bolak-balik dengan pasar, saya kan kerja di Jogja. Saya pernah punya teman di penerbitan itu. Dia non muslim, cerita ke saya, Pak Fir, sebab aku di pekerjaan non muslim di pekerjaan. Kenapa? Bosmu itu kacau. Tapi tentunya nasi menggoni kan ngomong di sholat dulu. Jadi aku kan kafir, rapper perlu sholat. Boleh gue tukang jogo. Jadi misalnya kok di percetakan atau di penerbitan atau di jalan kok orang ketemu sampai konsultasi Islam, Pak Kiai saya ingin Islam, kapan dia baiknya? Sama harus melatih satu itu juga dengan bahasa paling mudah, karena kan tidak harus bahasa Arab, semuanya dengan bahasa paling mudah.
Jiran ikrar ke nak pangeran setunggal, ya namanya Allah, ya Nabi dalam namanya Muhammad, ya sudah Muslim. Karena tidak harus bahasa Arab. Lah nanti pas seremonial nggak apa-apa. 2 minggu lagi di masjid disaksikan orang banyak, terus ibu bahasa Arab macam-macam lah, semua masalah ya. Tapi penting selesai dulu, kan? Ya sama lah seperti kita nyingkirkan orang kecelakaan di jalan, orang itu langsung neng kasur kan, terus neng selokan lah, penting orang neng ratan gitu. Lah iya kan taruhannya kan orang kok kepengen ideal, sih boleh nong ranjam sih, terus neng RSI sih boleh ranjam sih. Ya, malah kepelintis. Dalam kondisi emergensi itu tidak ada kata ideal, adanya pokoknya selesai. Nah ini khawatir saya anak-anak Pak Tali itu nggak terbiasa dengan hukum-hukum yang ekstrim. Makanya bohong kalau ada orang bilang fikih itu hukum furu'iyah, nggak mendesak baik. Dalam hukum-hukum seperti ini itu serius ngawur. Wong sing ngomong ngono ora iso fikih kan, padune ora iso fikih terus ngomong begitu sembrono. Bae fikih darani furu'iyah, nak akidah disebut usuliyah. Furu'iyah itu kan nak contohnya wong di masjid kesunatan yang nggo wangi adus, ini masalah Islam. Makanya Imam Bajuri mengkritik kenapa sih kitab Fathul Qorib mengatakan kesunatan mandi bagi orang kafir yang mau Islam. Dari Imam Bajuri orang tambah kasagus penting Islam jadi orang tambah kasagus penting apa? Adus barang dibakat. Nah, ini kearifan ya, makanya saya mohon ya, jadi dalam beberapa masalah yang harus diselesaikan sekarang harus sekarang. Makanya kalau saya ditanya sekarang, Gus saya ini punya uang 50 juta, saya punya istri mau haji, saya jawab haji sekarang itu fauron. Dulu di kitab-kitab fikih haji itu alat tarofi, tidak harus sekarang. Tapi sekarang itu kan kebalikan, harus bayar fauronnya kajinya jadi 17 tahun. Lah anak saya ini umurnya wis widak, gua akan kaji ra kesusubah keban-keban mati ya yakin. Mesti bayar saya ini ngenteni 17. Jadi menurut saya teori alat tarofi itu dulu, kalau sekarang ya harus power. Sekarang di Pati berapa tahun? Sudah 17 ya, paling sudah 17, pokoknya di atas 15 semua. Kira-kira tahun itu ban 19. Itu di Jakarta itu ada yang sekarang kalau tidak haji itu dapatnya tahun 59. Saking banyak. Nah, itu kalau umur 40 aja habis. Kalau umur 40 tahun lagi kan dapat. Nah seperti ini, dalam konteks seperti ini kamu harus istihad gimana hukumnya daftar haji di zaman akhir. Menurut saya ya harus fauron, karena daftar fauron saja dapatnya tarofi, apalagi daftarnya tarofi kan itu dilogi. Meskipun itu tentu tidak fatwa resmi ya, karena fatwa resmi tetap haji itu wajibnya ala tarofi, tapi kita akan punya akal. Ya adinu akhlon waladina biman lakal. Makanya ini saya mohon sekali ya, harus ini yang dibajuri di halaman 154 juz 1 ya, di kitab ini di bab pokoknya bahwa wujudul kafir tidak aslam. Tapi Imam Bajuri terus kecewa, bakal sagus barang penting di Islam no. Makanya sebenarnya kayak Pak Haris itu dosa besar, kok bakal sayu nasab. Nah orang rapi rapi penting wedok sih. Orang ayu nasab repot gitu. Repot. Urutannya wedok syukur. Jadi ini jelas ya, saya pun tidak pernah yakin ya dengan fatwa saya. Coba lah nanti dikonsensuskan apa? Dikonsensuskan. Jadi Guys, kalau di Mizan Kubro itu milik saya halaman 113 juz 2. Jadi jelas ya, ketika ada orang yang biasa nakal nikah, ternyata Nabi itu ikut senang. Beliau ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikahin. Jadi misalnya nyuwun sewu ada pasangan kumpul kebo, malam Senin masih kumpul kebo, malam Selasa kumpul kebo, terus Selasa pagi minta Anda nikahkan, kamu harus mau. Dengan demikian malamnya dia berstatus nikah. Paham ya? Lalu soal prosedur negara-negara itu diurusi negara nggak apa-apa, kapan-kapan kita daftarkan. Tapi kalau kiai-kiai itu kan tetap koroja mensifakin hilang. Tapi saya kalau di daerah saya biasanya ya PPN terus dipanggil BPN nanti didaftar.
Ini penting saya aturkan ya. Jadi sampai bayangkan fikih itu fiksiah. Fiksiah itu bisa dilihat dengan mata. Caranya tadi analogikan dengan tadi yang saya contohkan kecelakaan tadi. Kalau kita menolong orang kecelakaan di tengah jalan, kita sedang pakai celana pendek pun langsung kita tolong. Kita ada pakai baju pun langsung kita, meskipun kita lempar ke selokan, yang penting nggak di jalan raya. Semuanya nggak harus ideal. Ojo kok pakai ideal, sih tak boleh nomor sih. Tak boleh lo bejo sing nganti. Nah tak ibiro kok pas selokan. Ya ada selokan timbang dilides. Pertama, ini penting kalau aturakan. Orang-orang yang tidak ekstrim dalam berpikir fikih itu dikira fikih itu masalah kuliah semua. Enggak. Fikih yang usuliyah juga banyak. Kayak tadi, ja'al kafir lil muslima. Kok ada orang bilang idhab fatasil summa aslim. Kasus apalagi kasus ini bisa ilal akhirat kalau ternyata dia mati sebelum baca. Jadi bayangkan yang ekstrim, dia mati sebelum baca. Kayak apa? Salah sisi gara-gara nyoba teh. Nah caranya sama kali ini jadi alim gitu. Bayangkan hukum itu ekstrim. Memang gitu latihannya memang seperti itu. Latihan fikih itu memang melatih itu dengan hukum ekstrim. Makanya kalau di mukadimah kitab-kitab belajar ilmu ini salamatil abad, untuk cari keselamatan abadal abad, yaitu dunia apa? Akhirat. Kamu harus lurus dalam menjalankan itu. Tapi sekarang tuh orang kriminal. Tauhid darah usul, fikih darah usul. Orang usul apa-apa bang, orang usul. Apa baik, berkasus. Nggak boleh kamu ikut-ikutan ngomong gitu. Kalau sudah pernah ngomong harus tobat. Kalau enggak, kasus. Terus saya teruskan lagi ini masalah yang khilaf-khilafnya. Ini yang terakhir sebelum saya menutup untuk perjumpaan ini, menyangkut mahram. Kalau kamu mahram dengan mertua itu bimujarodil akdi li bintiha. Jadi misalnya umuka atau umul musaharah. Jadi misalnya saya dengan mertua putri saya, kalau mertua lanang kan nggak perlu ada mahram karena sudah lanang. Kan mahram itu sebabnya 3, 1 nasab, 2 rodo, 3 musaharah. Yang ada nasab itu sebabnya berapa? 3, 1 nasab, rodo, terus yang karena nasab itu 7. Paham ya? 7 diringkas Ki Jawa 5. Makanya Ki Jawa itu pinter, karena Ki Jawa menghitung ibu, putri, bule, ponaan, ya, ibu, putri, bule, dulur, ponaan, berarti 5. Jadi kalau dalam Quran itu 7, karena bahasa Jawa itu kan dulure bapak ya bule, dulure ibu bule. Kalau bahasa Arab kan jadi 2, dulure bapak amma, dulure ibu khola. Terus kemudian ponaan, cara Jawa ya 1, ponaan itu dulur lanang ya ponaan itu dulur itu. Makanya jadi 5, tapi di Arab 7. Yaitu ya, Qurrimat alaikum ummahatukum 1, wa banatukum 2, wa akhwatukum 3, terus wa ammatukum berarti bule dari bapak, wa kholatukum bule dari ibu. Wa banatul akhi ponaan karo dulur lanang, wa banatul ukhti ponaan karo dulur wedok kan 7. Kalau bahasa Jawa kan seperti ini hilang kan. Ponaan itu juga kan. Bule ya. Bule. Paham ya? Makanya Ki Jawa itu kadang lebih simpel menghitungnya 5. Terus ada nasab yang karena musaharah, karena rodul. Wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum bainar radha'ah. Terus ada ketika nasab karena musaharah, baik musaharah ke atas maupun musaharah ke bawah. Ke atas mertua kamu, ke bawah kamu tidak boleh nikahi mantan mantu kamu. Nah ya kan berarti ke bawah. Paham ya? Bojone anak berarti kan ke bawah. Paham ya? Bojone mertuamu ke atas. Terus yang santri-santri Jawa itu janggal karena kesuwen rano wayo. Itu biasanya dipekik-pekik kan gini. Kamu nggak boleh menikahi bojone bapak. Kulo ya ono kadang santri bareng tak kok. Ya ora ngarane Gus iku ora ibuku wis bareng. Mergo pikiran iki santri Jawa, bojone bapak iku mbokmu. Nah wong wayo kan ora mesti. Bapak bojone papa. Bojone bapak ora mesti pas ibumu, paham?
Paham ya? Nanti kena orang ayo kesuwen yuk kata hukum perkara ini. Saya kira sama ayo belum rapi. Paham ya? Jadi haramnya ibu kamu itu haram kurimat alaikum ummahatukum. Tapi nanti dipakai ditambahi wa zaujatul ab dan istrinya bapak. Kadang santri jawab kira-kira, bagus istrinya bapak itu orang ibu. Orang blok-blok ibu. Ibu itu ibu, paham ya? Jadi kalau bapak kamu punya istri 4, yang haram karena zaujatul ab itu 3. Ini atas nama zaujatul. Yang ibu kamu haram karena ummuka, paham? Jadi tidak iso sing ibumu mbok aran iku zaujatul ab, kriminal mbok. Paham ya? Tapi berhubung ning Jawa itu kan kesuwen wong bojone mung sitok lho. Akhirnya bareng haram rabi bojone bapak. Ya keruan umpamane ibuku ya ora. Jadi tak sing ibumu disebut ummuka. Lah wayane bapakmu disebut zaujatul ab. Dulu nore jawab. Mau nak kita ini di rumah iso ya repot. Nah itu aturannya gini dalam ilmu nasab. Kalau mertua ini menjadi mahram di mujarrodil akdi. Jadi misalnya Haris nikah sekarang, menikobil itu nikah haha watas hijab saat itu juga mertuanya jadi mahram di mujarrodil akdi. Tapi kalau kebalikannya Haris nikahi rondo, kalau nak kesuwen Joko tua ada nggak gini rondo. Itu kalau nikahi rondo, ini putrinya yang perawan tadi menjadi mahramnya Haris nunggu rondone dikumpuli. Paham ya? Tidak dimujarrodin akdi. Ya itu bedanya ke atas sama ke bawah. Makanya kalau untuk anak tiri ada ayat waruba ibu umulati fi hujurikum min nisaikum allati daqawtum bihin. Masih ada fa illam takunu daqawtum bihinna fala junaha alaikum. Saya ulang lagi ya, jadi kalau kamu nikah rondo punya putri itu bimujarrodil akdi, putrinya belum jadi mahram sohar ya, nunggu sudah hubungan suami istri. Tapi kalau nikahi putrinya bimujarrodil akdi, mboknya ini langsung mahram bimujarrodil akdi. Ini kalau baca ya, jadi itu kan pakai nikah itu mantap. Gak usah dipraktek non nikah, penting ahli pakai. Berapa payu sih? Ittafaqal a'immatu ala anna umma zaujati tahrumu ala ta'bibi bi mujarrodil akdi alal binti. Ya jelas ya. Ya, ittafaqal ini enggak ada khilaf-khilafnya, semua ulama sepakat. Ittafaqal a'immatu ala anna umma zaujati, ibunya istri tahrumu ala ta'bibi bi mujarrodil akdi alal binti. Paham ya? Dari sekali ngakati bintiha otomatis bapaknya apa ibunya mahram bi mujarrodil akdi. Nah, paham ya? Lah, wattafaqal a'immatu aidan ala anna rabbibaka anak diri. Kalau mereka anak walad, kalau yang anaknya istri kamu itu apa? Anaknya istri kamu tapi yang enggak anak kamu. Walad, rabbibak bahasa Arabnya apa? Anak kawan. Anak walad apa anak ilegal? Enggak, mana bener. Wattafaqal a'immatu aidan ala anna rabbibaka tahrumu bijuhuli bil ummi. Jadi ingat ya, jadi kalau ke atas di mujarrodil akdi mertua kamu langsung mahram musoharoh. Tapi kalau menikahi ibunya nunggu didukul atau hubungan suami istri baru putrinya jadi apa? Mahram. Makanya di Quran waruba ibu kumulati fi hujurikum min nisaikum allati taqaltum bihin. Terus fa illam takunu taqaltum bihinna fala junaha alaikum. Terus anaknya istrinya anak kita wa halailu abnaikum alladzina min aswaq. Istri dari anak kandung kamu. Bukan anak angkat. Kalau anak angkat gak apa-apa, kayak kasusnya siapa itu? Kayak masalahnya siapa? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah kan anak angkatnya Nabi. Terus berarti Zainab binti Jahsh pernah jadi mantunya Nabi. Tapi kan akhirnya di nikah Nabi itu kan tidak anak
kandung. Ya, jadi yang haram itu istri dari anak kandung. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Jadi saya mohon sekali ya teman-teman ya, jadi kadang-kadang sama Pak Haris diskusi kitab Mizan Kubro bab nikah namanya, karena saya punya kepentingan, punya keinginan nanti di kampung itu macam-macam, sama harus punya solusi. Kadang-kadang kepeksa wali kadang yang aneh-aneh. Terus di Malaysia ini takbirnya marhalaten atau izin. Wong sekarang bisa dihubungi lewat telepon. Terus kalau izin nanti tahu ke lewat telepon cukup enggak? Kalau terpaksa cukup, kesaksian dalam telepon caranya gimana? Tapi dengan membaca materi tetap nanti ketemu gambaran, meskipun dulu nggak ada takbir tentang telepon, paham ya? Tapi kamu kalau baca terus dan diangen-angen, nanti tetap ketemu jawabannya. Karena ilmu itu gampang. Kalau jeling dawe bangun nang ijazah itu, Bakarim ngene hak cara Bakarim, ilmu itu kayak rontok-rontok kayak maling kayak wong nakal. Bercekel suci ngaku. Bakarim dulu itu ngutus bangun. Gus itu mulang. Kalau dereng sakit ngaji kan mulang. Gampang Gus, kita bukan cekal-cekal ngaku dewe. Kita itu berarti dicekelin terus. Ayo ngaku ke macam ini. Itu guyonannya Bakar. Ala Gus kitabku gampang. Cekal-cekal sesuai ngaku. Aku macamnya faslun. Aku macamnya yakrumu. Cekal-cekal. Lotot-lototnya sesuai kan wedi. Mesti ngaku terus kowe maca terus bener padha wis. Ngaku. Begini misalnya contohnya, saya ini termasuk pengagum kitab Bukhari ya, kitab Bukhari. Saya beri contoh betapa mudahnya istidlal. Mudah sekali istidlal kalau bagi yang sering. Sekarang itu kalau nikah itu pakai lafaz nggak? Nggak, jawab saja. Pakai kan? Segot itu lafaz nggak? Sekarang tolak itu pakai lafaz nggak? Pakai kan? Segot, ya. Sekarang orang yang nggak bisa ngomong, akhros. Orang nggak bisa ngomong tuh kalau nikah gimana? Wong nggak bisa ngomong. Atau kalau mau mentalak gimana? Wong nggak bisa. Tentu Rasulullah zaman Sugeng ya tidak sempat menghentikan detail-detail nikahnya orang akhros kayak apa. Kalau sewot ijab kabulnya diganti apa? Misalnya sampai bilang diganti tulisan ya, kalau bisa nulis ya udah. Tapi Imam Bukhari itu unik. Sama nanti lihat di kitab Tolak. Imam Bukhari itu ngendikan begini. Ini apa loh? Babu sihati tolakil akhros. Bab tentang sahnya menceraikannya orang yang akhros. Artinya orang akhros bagi suami menceraikan istrinya. Terus beliau bilang hadasana terus lucunya ngendikan gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim kahadaini fil jannah. Wa asyara ilal musabbihah wasabab wa asyara ilal musabbihah wasabab wal wusta. Wes itu. Asyahru tis'un wa isruna wa aqda yadaiha kadza wa hakadza wa hakadza. Wa hakadza. Terus gitu. Salat Aisyah itu data yaumin. Terus ditanya sama orang, Pak Asyarat nakwas sama. Intinya Imam Bukhari itu cerita. Dulu Rasulullah ketika memberi penjelasan, ana wa kafirul yatim kahada ini bejana saya dan para penanggul orang yatim seperti ini nanti di surga. Berarti saking apa? Cedaknya. Paham ya? Terus Nabi pernah ngendikan kemungkinan bulan Komariah itu hakada wa hakada wa hakada. Berarti ada kemungkinan berapa? 29 hari. Intinya begini. Wong Nabi yang bisa ngendikan saja kadang berganti pakai isyarat. Karena isyarat juga mufhimah, juga memberi paham. Berarti kalau isyaratul akhras memberi paham, maka isyarat itu sah untuk tolak maupun untuk nikah. Di Imam Bukhari itu paham ya? Nah ya itu kan tawangannya kan tidak ada kaitannya dengan tolakul akhras itu. Ya sama ngendikan hadza wa hakadza wa hakadza kan tidak ada kaitannya dengan angka 29. Tapi toh orang menjadi Pak. Taruh saja misalnya Pak Haris di sini, Pak Haris tahun baru di Wangsul. Pak Haris nggak mungkin bilang tidak, tapi mencurang. Wong mesti sepakat mana itu jangan kan? Berarti isyarat cukup apa enggak? Cukup. Pak Haris Bapak pamit itu bilang gini, cukup kan? Bapak itu menolak. Kalau sekarang orang tidak bisa ngomong, yang mengganti kalimat adalah isyarat. Paham tidak maksudnya?
Artinya Anda jangan berharap semua masail fikih itu ada takbir yang sori, yang eksplisit. Bila yang akan disini orang telepon, orang WA-an. Ya tentu takbir WA nggak ada. Tapi kalau nanti Anda menguasai materinya, pasti nanti kamu bisa. Asal menguasai betul. Kayak tadi Imam Bukhari mengatakan babu sihati tolakil akhrof. Terus yang diceritakan anak wakabirul yatim kahate ini bejat. Terus asyaru bagada sesuai akoda napa tis'an wa isrin. Artinya Imam Bukhari ingin bilang wong Nabi sing iso ngendikan saja kadang iktifak ngalap cukup dengan isyarat yang dengan isyarat yang memang. Nah sekarang akhras apalagi tidak bisa ngomong, penggantinya sifat adalah isyarat. Pergi sekali al-Fatihah.